Masih di graf Euler dan graf semi Euler ya. Kalau tadi yang kita bahas itu adalah graf yang tak berarah ya, yang tak berarah. Contohnya tadi ya, yang ini kan graf tak berarah, alias sisi-sisinya tidak ada yang berupa busur, tidak ada yang memiliki panah. Nah, selanjutnya kalau yang berarah bagaimana? Ini menggunakan teorema 5. Ketika graf tersebut terhubung berarah, disebut memiliki Euler jika dan hanya jika graf tersebut terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Yang penting derajat masuk dan derajat keluar di setiap simpul. Jadi bukan keseluruhan graf, tapi di setiap simpulnya harus sama. Kemudian kalau yang lintasan Euler, nih ya, dia memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Jadi setiap simpul ini punya syarat yang mirip dengan yang sirkuit Euler ya. Namun, kalau yang graf Euler atau memiliki sirkuit Euler itu kan derajat masuk dan derajat keluar sama di setiap simpul. Nah, ini setiap simpulnya itu juga harus sama derajat masuk dan derajat keluarnya. Namun ada dua simpul yang memiliki derajat masuk dan derajat keluar berbeda. Yang satu derajat keluarnya lebih banyak, lebih besar. Yang satu derajat masuknya lebih besar. Jadi saling mengisi, maksudnya seperti itu ya. Kita coba cek di sini. Yang H1 ini derajatnya keluar semua ya. Ini harusnya padahal sama. Yang ini kan sama nih, derajat masuk, derajat keluar sama. Ini derajat masuk dua-duanya, ini derajat masuk keluarnya sama. Ini dan ini bisa ini ya, bisa memenuhi. Tapi ternyata untuk simpul A dan B ini tidak memenuhi. Ya, jadi ini kan nggak bisa muter ya. Nah, ini mentok, ini arahnya ke bawah, ke kanan, ke sini. Nah, ini nggak bisa ke kanan lagi. Ya, sehingga sisi ini tidak bisa dilalui. Jadi dia tidak memiliki sirkuit dan tidak memiliki lintasan Euler. Sekarang kita coba yang H2. H2, ini misalnya kita mulai dari F. Ini kita cek dulu nih. Derajat masuk keluarnya sama nggak? F masuk keluar sama, A masuk keluarnya sama ya, sama-sama 1, masuk 1, keluar 1. Ini juga sama, masuk 1, keluar 1. Yang B juga sama, masuk 1, keluar 1. C juga sama, masuk keluarnya sama-sama 1. E juga sama, masuk keluar. Yang D masuk keluar juga. Nah, yang G masuknya 2, keluarnya 2. Oh, berarti sama. Ini bisa menjadi ciri dari sirkuit Euler. Graf berarah yang mengandung sirkuit Euler. Nah, ini kita cek. Mulainya dari mana nih? Dari A ke G, ke C, ke B, ke G lagi, ke E, D, F, balik lagi ke A. Kita tuliskan di sini ya. Untuk graf yang H1, graf yang H2, itu memiliki sirkuit Euler, yaitu mulai dari A ke G, ke C, kemudian ke B, naik ke B, turun lagi ke G, kemudian turun lagi ke E, kemudian ke D, setelah ke D dia ke F, setelah ke F dia balik lagi ke A. Nah, ini ya. Pada akhirnya dia memiliki sirkuit Euler alias dikatakan sebagai graf Euler. Sedangkan kalau yang H3, ini kita cek dulu derajatnya ya. Derajat untuk yang A ini keluar masuknya sama-sama 1, D juga sama, keluar masuknya sama-sama 1. Nah, yang C ini keluarnya 2, masuknya 1. Ini tidak masalah. Kalau dia misalnya punya lintasan, yang penting di simpul yang satunya lagi itu masuknya yang 2. Kalau ini kan keluarnya yang 2, masuknya 1. Nah, ini berarti harus masuknya 2, keluarnya 1. Ternyata benar ya. Jadi ini masuknya 2, keluarnya 1 di simpul B. Jadi simpul C dan simpul B ini saling mengisi. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa dia akan memiliki lintasan Euler. Apa saja lintasannya? Kita mulai misalnya dari C, D, ke B, ke C lagi, ke A, kemudian ke B. Ya, dilalui semua sisinya sudah dilalui. Graf H3
itu kita bisa mulai tadi dari C ke D, dari D ke B, dari B ke C lagi, dari C ke A, dari A ke B. Ya, jadi semua sisinya dilalui. Ini ya, berarti dia memiliki lintasan Euler. Seperti itu ya. Baik, ini boleh silakan kalau mau dicoba cek apakah dia memiliki sirkuit atau lintasan Euler. Selanjutnya, lintasan dan sirkuit Hamilton. Kalau tadi Euler itu semua sisi harus dilalui tepat satu kali. Kalau misalnya kembali ke simpul awal berarti disebut sirkuit, tapi kalau tidak kembali ke simpul awal, yang penting dia dilalui setiap sisinya dilalui tepat satu kali, itu disebut lintasan Euler. Nah, kalau Hamilton itu patokannya bukan sisi, tapi melalui tiap simpul tepat satu kali. Ya, jadi itu perbedaannya. Kalau yang Euler tepat satu kalinya itu melalui sisi. Tapi kalau Hamilton itu tepat satu kalinya melalui simpul. Jadi semua simpul dilalui. Kalau ada sisi yang tidak dilalui bagaimana? Tidak masalah. Yang penting setiap simpul dilalui tepat satu kali. Kalau kembali ke simpul awal, maka dia membentuk lintasan tertutup yang berikutnya disebut dengan sirkuit Hamilton. Tapi kalau misalnya tidak sampai ke simpul awal, ya berarti cukup lintasan Hamilton. Pada sirkuit Hamilton, simpul awal lintasan akan dilalui dua kali, yaitu sebagai simpul akhir pula ya. Jadi dia simpul awal itu pasti dilaluinya dua kali, yaitu sebagai awal dan akhir. Graf yang memiliki sirkuit Hamilton disebut graf Hamilton, yang memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Contoh, yang A ini punya lintasan atau sirkuit nih, misalnya dari 4 ke 1 ke 2 ke 3, selesai. Semua simpul dilalui. Lalu sisi ini bagaimana? Ya tidak masalah, tidak perlu kita consider. Ya, karena yang kita perhatikan kalau pada Hamilton itu adalah simpulnya. Jadi saya tuliskan untuk ini. Untuk graf yang A ya. Untuk graf yang A, ini dia ternyata memiliki lintasan Hamilton. Kenapa? Karena dia bisa melalui semua simpul 4, 1, 2, 3 atau bisa 3, 2, 1, 4 juga bisa ya, 4 ke 1 ke 2 ke 3. Nah ini dia memiliki lintasan Hamilton. Kemudian, nah kalau yang B ini bahkan bisa punya sirkuit 1, 2, 3, 4 balik lagi ke 1, maka dia punya sirkuit Hamilton. Dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 balik lagi ke 1. 1, 2, 3, 4 balik lagi ke 1. Ya. Jadi semua simpul dilalui tepat satu kali kecuali simpul asal, dia sebagai asal dan sebagai akhir. Ya, sebagai asal dan sebagai akhir. Maka ini disebut sirkuit Hamilton. Seperti itu ya. Jadi sisi yang ini bagaimana? Ya tidak perlu kita consider, sekali lagi ya, tidak perlu kita perhatikan. Yang penting semua simpul sudah dilalui tepat satu kali. Nah kalau yang ini, contoh yang C, bagaimana? 1 ke 4 ke 2, tapi nggak bisa nyambung ke simpul 3-nya ya. Atau 1, 4, 3, tapi nggak bisa nyambung ke simpul 2. Maka yang C ini bukan graf Hamilton, bukan juga graf semi Hamilton, alias dia tidak memiliki sirkuit sekaligus tidak memiliki lintasan Hamilton. Kemudian ini ada teorema Dirac. Dirac ini nama orang ya. Jika G adalah graf sederhana dengan n simpul sedemikian sehingga derajat setiap simpul paling sedikit n per 2, maka G adalah graf Hamilton. Memang kalau untuk Hamilton ini tidak ada teorema khusus seperti Euler tadi ya. Kalau yang Euler tadi kan punya teorema khusus untuk menentukan graf Euler dan semi Euler ya. Kalau graf Euler dia harus setiap simpul harus berderajat genap. Kemudian kalau semi Euler itu semua simpul berderajat genap kecuali
ada dua simpul yang berderajat ganjil. Nah, tapi kalau Euler, maaf,